Semangat pagi anak-anak ibu yang hebat, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Ning Sregar, guru SMP Negeri 11 Bintan. Bagi siswa-siswi ibu atau bapak ibu guru, sahabat dan keluarga yang menonton video ini yang belum pernah subscribe channel kita, supaya di subscribe ya. Terima kasih, mohon dukungannya. Kode 3.3 yaitu memahami konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan materi, 2. Mengklasifikasikan materi, 3. Menyebutkan contoh materi dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat mengetahui sifat materi, dan yang kelima yaitu membedakan antara zat padat, cair, dan gas. Klasifikasi materi ini adalah subpokok pelajaran kita hari ini. Materi yaitu sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi itu dibagi 3 yaitu zat padat, cair, dan gas. Mungkin di SD juga anak-anak ibu semua sudah belajar mengenai wujud zat. Yang berikutnya, berdasarkan komposisinya, materi itu dibagi 2 yaitu zat tunggal dan campuran. Tapi nanti kita pelajari pertemuan berikutnya. Yang berikutnya, materi juga diartikan segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat, yaitu dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, ataupun diraba. Dari batasan ini dapat dinyatakan bahwa semua benda di alam ini, termasuk diri kita sendiri, adalah materi. Contoh materi dalam kehidupan sehari-hari yaitu bintang, bumi, tumbuhan, hewan, manusia, batuan, minyak bumi, kayu, tanah, udara, air, logam, bakteri, molekul, atom, elektron, dan seterusnya. Ternyata walaupun ukurannya ini sangat kecil, ini adalah termasuk materi. Bahkan di sini ada udara, ini juga termasuk materi. Yang berikutnya, sifat dari materi ada 3. Setiap materi memiliki sifatnya masing-masing. 1. Sifat materi menunjukkan pada karakteristik materi yang menjadi ciri atau identitas dari materi itu. Mengenal sifat-sifatnya berarti mengenal materi itu. Demikian juga sebaliknya. Sifat fisik mencakup wujud, bentuk, rasa, warna, bau, daya hantar panas, daya hantar listrik, kelarutan, dan beberapa tetapan fisik seperti massa jenis, indeks bias, titik beku, titik ledeng, titik didih, dan titik bakar. Yang berikutnya, sifat kimia mencakup kereaktifan, misalkan mudah atau sukar bereaksi, dapat terbakar, melapuk atau membusuk, rumus kimia, susunan ikatan, bentuk molekul, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, perbedaan zat padat, cair, dan gas. Nah, mungkin di SD juga anak ibu sudah belajar ini, tapi kita dalam lagi di SMP. Nah, sifat dari zat padat, bahwa zat padat ini memiliki bentuk dan ukuran dan volume sama. Yang berikutnya, jarak antar partikel zat padat ini sangat rapat. Nah, contohnya penghapus. Nah, penghapus itu bahwa susunan partikelnya sangat rapat. Nah, apalagi batu ya, kalau kita lihat batu itu susunannya sangat rapat, makanya batu juga termasuk zat padat. Yang berikutnya, partikel-partikel zat padat juga dapat bergerak. Nah, jadi sangat teratur ya, sangat teratur sehingga susah untuk bergerak, beda dengan air. Yang berikutnya, zat cair. Zat cair ini mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Jadi ini tergantung dari wadahnya. Misalkan wadahnya piring, berarti nanti bentuk cairan yang ada di dalam piring seperti piring. Kita masukkan ke dalam ember seperti ember. kita masukkan juga ke dalam botol, maka nanti bentuknya akan seperti botol.
jarak antar partikel jet cair lebih renggang. Makanya ini nanti kalau kita tuangkan misalkan di atas meja, maka air ini nanti akan mencari tempat yang paling rendah. Makanya jarak antar partikelnya ini sangat renggang, makanya nanti gampang untuk terpisah satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya, partikel-partikel jet cair dapat bergerak bebas. Selanjutnya gas. Gas ini tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jadi volumenya nanti berubah-berubah. Yang berikutnya, jarak antar partikel gas sangat renggang. Nah, contohnya, misalkan saya pakai parfum, mungkin nanti parfum yang saya pakai tadi akan menyebar kemana-mana. Atau misalkan anak ibu buang angin, maka nanti akan tercium aromanya ke temannya yang lain, karena tadi jarak antar partikelnya renggang sehingga gampang untuk menyebar kemana-mana. Yang berikutnya, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat cepat. Yang berikutnya, contoh dari zat padat yaitu batu, semen, tanah, dan lain sebagainya. Zat cair contohnya air, sirup, kecap, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, zat gas ini yaitu udara, angin, asap, dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya sebenarnya termasuk dari materi. Tapi materi itu tadi kita bagi lagi, ada yang zat padat, ada yang berupa zat cair, dan zat gas. Yang berikutnya, anak ibu, ini ada LKPD atau LKS, bisa anak ibu mengisi tabel yang ibu berikan. Tujuannya di sini yaitu untuk mengelompokkan zat padat, cair, dan gas berdasarkan ciri yang dimiliki. Nomor 1 ini yaitu gelas kimia, nomor 2 air putih, 3 potongan logam, dan seterusnya. Kebetulan di sini nomor 6 tak nampak. Nomor 6 itu adalah kayu. Ini langkah kerja. Siswa mengamati bahan padat, cair, dan gas dari contoh-contoh yang diberikan. Bahan 1, 2, 3, 4, dan 5, siswa mendiskusikan untuk menemukan ciri-ciri benda tersebut. Yang berikutnya, siswa menuliskan ciri-ciri zat ke dalam tabel. Contoh zat padat kira-kira ada tak di sini? Bahwa contoh potongan logam ini adalah zat padat. Dari sini bisa juga kita tulis ciri yang dimiliki dari potongan logam atau zat padat ini. Ya, coba dulu ya anak ibu semua, ini diisi. Cara ngisinya dipelajari dulu video yang diberikan yang sebelumnya. Oke. Yang berikutnya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan dengan materi yaitu perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Oke, bye-bye. Semoga bermanfaat bagi kita semua.